Halo Bu Cecil, selamat siang. Saya Samuel Christian dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan sosialisasi atau sosiologi sosialisasi. Sosiologi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian. Oh ya, pertama saya dari absen 28. Oke, saya akan masuk ke dalam materinya. Oke, pertama kita masuk dulu ke dalam pengertian dari sosialisasi dan juga pembentukan kepribadian. Bukan maksudnya pengertian, tapi pengantara saja. Gini, kita adalah makhluk sosial. Kita pasti membutuhkan orang untuk berbicara. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk sosial itu sendiri dalam pengertian itu, kita harus memiliki seseorang untuk bicara. Kalau misal kita ngomong sendiri itu nggak bisa dibilang sebagai makhluk sosial, lebih ngarahnya kita cuma mengintrospeksi diri gitu. Tapi kita sebagai makhluk sosial, kita ketemu sama orang lain, kita berbicara dengan mereka, dan juga membahas misalnya apa yang kita sedang rasakan, apa yang kita sedang sedih, atau apa kita kayak sedang depresi gitu, atau misalnya kita sedang bukan sedang sedang kenapa-napa, mungkin kita seperti, ya nggak kenapa-napa sebenarnya sih, cuma mau ngomong-ngomong doang gitu tentang kehidupan sehari-hari, atau kebiasaan-kebiasaan misalnya lawan ajak bicara atau misalnya lawan bicara dan juga kita sendiri. Oke, saya akan masuk ke dalam pengertian sosialisasi dulu. Pengertian sosialisasi itu adalah kita berbicara. Intinya itu dulu. Jadi kita ada hasil, kita melakukan yang namanya proses atau kegiatan komunikasi. Nah, itu bukan asal ngomong aja misalnya A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, H, I, J, K, nggak gitu-gitu. Tetapi kita benar-benar merangkai kalimat atau merangkai kata yang memiliki arti, sehingga kita bisa menyampaikan pesan itu kepada lawan bicara kita. Baik itu misal pesan-pesan misalnya seperti keadaan kita, atau misalnya seperti kekhawatiran kita, atau misalnya seperti kita sedang nggak kenapa-napa, tapi ke keluarga kita misalnya lagi sedang sakit atau apa gitu. Jadi ya ini lebih mengarah ke kita ngomong, tapi itu juga memiliki pesan, dan itu juga menunjukkan kepribadian kita, tetapi dikonversi menjadi sesuatu yang memang lebih informatif gitu. Bukan benar-benar kepribadian misalnya hal-hal privasi atau gimana gitu. Tapi misalnya, ya, "Woi, kemarin gue main game nih," atau, "Woi, kemarin gue ngerjain tugas nih," gitu-gitu. Itu kan juga masuk dalam kepribadian kita juga. Tetapi itu sesudah dikonversi, bukan sebelum dikonversi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian itu sendiri banyak sih kalau bisa jujur. Pertama, misal kita bisa dari keluarga, dari lawan bicara, ya bukan lawan bicara, maksudnya gini, keluarga, teman-teman, sahabat, misal pacar juga pacar, atau misalnya suami kita atau istri kita, saudara kita, kerabat kita, dan juga mungkin orang yang kita nggak kenal sama sekali, misalnya di online gitu kan, online. Tetapi, ya makanya itu kita juga, karena ini konteksnya pembentukan kepribadian, kita juga harus melihat atau mengsortir gitu, apa yang buruk dan apa yang kan, menjadi hal yang baik, misal kalau misalnya kita berbicara dengan orang tersebut. Karena sekarang banyak sekali orang-orang buruk yang memang hal-halnya itu dia cuma mau mengincar yang namanya kitanya, misal kalau misalnya kita sebagai perempuan gitu kan, kita nggak pernah tahu kalau itu orang ternyata berusaha untuk menculik kita atau misalnya untuk melakukan hal-hal yang nggak bermartabat gitu loh, nggak bagus gitu. Jadi pembentukan pribadi ini sebenarnya sangat luas. Misal juga pembentukan kepribadian, ada juga yang memang bukan masalah kita memang karena sosok sih, bukan ya gimana ya, komunikasi antar sesama teman, keluarga atau gimana. Tetapi juga ada yang namanya kayak orang-orang itu memiliki sifat-sifat sendirinya. Maksudnya dia dari lahir juga memiliki sifat-sifat seperti misalnya melankolis dan juga seperti apa itu, korelis atau apa gitu yang pokoknya gitu-gitulah. Dan kalau misalnya kita lihat dari melankolis itu sendiri, dia adalah orang yang memang benar-benar sangat-sangat berhati-hati dalam berpikir, dan juga berhati-hati dalam kayak benar-benar memerhatikan gitulah. Jadi orang itu benar-benar perfeksionis. Nah, itu kan kalau kita memakai kelakuan perfeksionis, karena memang nggak ada yang namanya sempurna di dunia ini, makanya kita juga kesannya itu rada terganggu dan annoyed gitu. Maksudnya kayak, "Wah, ini orang parah banget sih nih, apa-apa dianggap sama dia harus perfect itu." Padahal sebenarnya kita juga ya masih begini-gini aja, masa kita harus benar-benar seperti keinginan dia gitu. Lah terus kenapa kita nggak bisa gitu membuat dia seperti keinginan kita gitu. Jadi itu kan akan menjadi keributan gitu. Jadi pembentukan kepribadian itu sendiri lebih mengarah ke pertama dari sifat-sifat kita, misal kita sifat melankolis atau gimana itu pertama, keduanya itu kayak lingkungan kita, dan juga mungkin ya seperti niat kita gitu lah, niat, motivasi. Kalau misal kita nggak punya niat dalam hidup, pasti kita nggak bakal bisa membangun sesuatu. Karena kita sebelum mencari sesuatu,
kita harus membangun sesuatu dulu. Misalnya membangun sesuatu di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita, supaya kita bisa pokoknya melihat ke depan gitu loh, melihat ke depan dan juga akhirnya kita bisa mencari hal itu dan akhirnya kita bisa membentuk itu menjadi kenyataan. Dan juga sekarang poin 3, yakni tahap-tahap sosialisasi dan juga fungsi sosialisasi. Tahap-tahap sosialisasi itu sebenarnya ya, gimana ya, saya akan menjelaskan dari saya ini sendiri aja. Tahap-tahap sosialisasi itu pertama, kita harus benar-benar menyiapkan diri sebelum kita ngomong dengan lawan bicara kita. Tetapi gini, bukan masalah menyiapkan diri atau apa, misal kita menyiapkan skrip atau menyiapkan misalnya tulis-tulisan gak jelas gitu supaya kita bisa ngomong sama orang yang kita nggak dekat sama sekali, kita benci atau gimana. Kita bisa aja langsung kayak percaya diri, itu percaya diri. Itu pokoknya itu sangat utama gitu, percaya diri. Dan juga yang kedua ya, langsung ngomong aja gitu. Karena kita, gimana ya, kalau misal kita nggak ngomong, kita nggak akan pernah tahu. Dan memang kalau salah kita emang dibenci sama tuh orang, setidaknya kita emang dibenci di sini. Misal kita dibenci di benar-benar di tempat kita berada, bukan kita dibenci di belakang gitu. Jadi itu lebih baik daripada kita benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya menjadi kebencian orang itu misal kepada kita gitu. Misalnya itu orang benci kita kenapa gitu. Nah, kita bisa benar-benar kayak memperbaiki diri atau misalnya ya, oke kita minta maaf karena mungkin saya adalah orang yang memang nggak populer atau misalnya orang yang kayak cemen atau misalnya pecundang gitu, yang gitu-gitulah. Dan juga fungsi sosialisasi itu benar-benar sangatlah banyak, tetapi tidak banyak juga menurut saya. Gini, kalau misalnya banyak itu sosialisasi, kita bisa mencari komunitas, dan kita bisa belajar dari komunitas itu. Misalnya komunitas misalnya seperti Discord, atau misalnya WhatsApp gitu kan, yang kita nggak kenal sama sekali. Nah, tapi di sisi lain, nggak banyaknya itu misalnya seperti ini, kita udah mencari informasi, tetapi nggak semuanya itu berfungsi atau misalnya terpusat terhadap sosialisasi itu sendiri. Itu juga terhadap skill kita gitu dalam membangun sesuatu. Misalnya kita sebagai pianis atau misal sebagai musisi atau misalnya kita sebagai akuntan gitu kan. Nah, itu kan juga harus master atau misalnya menguasai yang namanya materi ya misalnya matematika atau materi tentang hitung-hitungan atau misalnya materi kayak belajar lagu gitu sebagai musisi. Itu sebenarnya kalau bisa dibilang banyak atau tidaknya menurut saya itu banyak dan tidak banyak. Tetapi banyak itu 75%, tidak banyak itu 25%. Jadi nggak semua itu bisa diselesaikan dengan sosialisasi. Karena kalau salah kita ngomong terus pasti baunya kesel gitu. Karena kalau salah nggak ada ngomong terus tapi nggak ada kenyataannya atau realisasinya, semuanya itu akan menjadi sirna atau percuma atau dibuang aja gitu, nggak usah didengar gitu. Itu bau. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis media sosialisasi dan peranan masing-masing. Untuk jenis media sosialisasi itu ya, media sosialisasi. Seperti contohnya tuh, YouTube dalam halnya media video gitu, media massa atau misalnya artikel gitu dalam fungsinya itu media tertulis atau media catatan atau apa gitulah. Dan juga misalnya ada juga yang dalam sumber misalnya komunikasi gitu, komunikasi. Jadi gak benar-benar video tertulis, tetapi juga ada yang namanya komunikasi. Misal antar teman, misal ada satu teman itu yang lebih mengetahui informasi itu, informasi memang sedang terkini atau misalnya kita sedang mau mencari tahu, atau misalnya tentang materi yang memang kita mau mencari tahu gitu. Nah, kan karena semuanya itu nggak benar-benar lengkap di artikel atau misalnya di YouTube. Kita bisa bertanya sama teman kita, wah ini gimana sih nih cara main kunci C major gitu. Atau misalnya, wah ini gimana sih cara kita biar bisa terbiasa untuk ngebaca cepat not balok. Yang seperti itulah jenis media sosialisasi. Dan juga peranannya itu ya seperti yang saya bilang tadi, itu bisa saja membawa kayak keuntungan dan juga kerugian, bukan seperti yang bilang saya tadi, saya belum bilang sama sekali. Ya, pokoknya bisa membawa keuntungan dan kerugian. Peranannya itu ya pertama di dalam kehidupan kita, itu bisa dapat merubah misalnya cara kita bertindak, cara kita misalnya gimana ya, saya mempunyai guru nih ya, guru musik. Nah, dia itu senam jari selama 2 jam atau 1 jam berapa nggak salah, 1 jam, 2 jam. Nah, saya selalu melakukan senam jari selama 50 menit. Makanya itu saya karena
faktor dari guru saya menjadi lebih membanyaki senam jari daripada bermainnya. Nah, karena itu juga nih ya, karena saya lebih banyak ke senam jari, saya senam jari totalnya ada misalnya kalau nggak salah berapa tuh ya, ada di angka 1 jam 20 menit. Nah, karena itu juga saya belajar-belajar senam jari, saya malah keburu bosan duluan daripada saya belajar latihannya gitu, belajar musiknya. Nah, itu kan benar-benar ada keuntungan dan kerugian. Tapi itu kalau bisa bilang kerugian sih enggak, itu lebih mengarah lu ngebiasain diri lu aja gitu, ya kayak gitulah. Kalau nggak terbiasa, lu nggak usah pakai yang kayak gini-gini, pakai cara lu sendiri gitu. Dan juga ya harus juga membiasakan waktu gitu, misalnya kayak mengatur waktu, mengatur jadwal, dan kalau misalnya emang kita harus lakukan di hari itu, kita juga harus lakukan di hari itu juga, jangan kemana-mana gitu, jangan belepotan, jangan banyak alasan gitu. Dan juga metode yang digunakan sendiri ya banyaknya rata-rata sih ya, misalnya audiens misalnya, atau misalnya aplikasi, misal seperti Blogger gitu, atau misal seperti YouTube gitu, metode yang digunakan, itu sekarang YouTube sangat sekali marak digunakan oleh banyak orang, karena selain bisa menyampaikan informasi, yang menyampaikan informasi juga bisa mendapatkan uang gitu. Atau juga misalnya seperti ya itu Fiverr, kalau misal Bu Cecil pernah ya misal kemarin tuh Fiverr, nah itu juga metode yang digunakan tuh lewat aplikasi, dan itu bisa menyampaikan ya pokoknya itu juga kita bisa menghasilkan uang juga dari situ. Jadi itu juga ada keuntungan dan kerugian, tapi kalau misalnya kita bisa membiasakan diri di dalam kerugian itu sendiri, kita akan menjadikan itu halnya sebagai keuntungan. Kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kepribadian. Kalau kebudayaan sendiri misalnya gini ya, saya sebagai orang Batak tuh kan, saya tuh ngomongnya kenceng kalau misalnya lagi ngomong sama orang, dan saya tuh sendiri nggak sadar sama sekali. Misal saya ngobrol sama Yonaso nih ya, saya ngobrol misalnya kayak, dari saya sendiri tuh kayak suaranya pelan gitu, kayak, wah ini ngomongnya pelan gitu kan kalau saya. Terus kalau Yonaso denger, wah ngomongnya berisik banget sih nih orang, buset dah, pelan-pelan apa gitu-gitu, pokoknya gitu-gitulah. Nah, karena emang kebudayaan saya sendiri dan juga lingkungan saya itu, masyarakatnya, atau lingkungan keluarga saya, makanya saya menjadi orang yang memang ngomongnya berisik, kenceng, dan juga ya tetapi ya keuntungannya juga saya juga bisa membiasakan diri untuk tidak terlalu untuk membiasakan diri pokoknya di bagian misalnya kita lagi harusnya diam dan tenang, ya udah kita diem aja dan tenang, jangan banyak ngobrol, jangan banyak kayak ketakilan gitu atau gimana. Dan juga pengaruhnya terhadap kepribadian ya, itu yang saya bilang tadi, dan juga ya pengaruhnya itu bisa saja seperti, ya kita juga harus inilah, niat lah maksudnya, benar-benar maju. Karena kalau misal kita nggak maju, kita nggak bakal pernah mendapatkan misalnya suatu kebiasaan gitu. Karena ada juga yang kita memang kayak halnya males gitu ngelakuin, wah ini males banget sih ngelakuinnya, aduh, nge-YouTube gitu setiap hari ngupload video, edit, upload, itu juga biasanya butuh waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu, capek banget, mendingan tidur aja gitu atau nggak usah ngelakuin video dan ngelakuin kerjaan lain gitu. Atau kerjaan yang lebih gampang, misalnya kerja kantoran atau misalnya ya kerja misalnya ngerjain tugas aja gitu atau misal kerjanya tidur-tiduran gitu. Ya sebenarnya sih itu semuanya susah sih kalau bisa jujur, tapi lebih ngarahin itu kayak, itu lebih ngarah ke misalnya ngebiasain diri. Semuanya itu sebenarnya susah. Tidur nih, misalnya tidur ya, kalau misalnya kita nggak ngebiasain tidur, kita akan susah tidur gitu. Nah, kita akan menjadi sering begadang, begadang-begadang, dan kita akan terbiasa yang namanya bergadang. Dan kalau misalnya kita kerja kantoran nih ya, kalau misalnya kita udah sering kerja kantoran, misal kita sudah sering mendengarkan kata-kata bos, dan kita langsung lakukan gitu dengan kenyamanan dan juga misalnya dengan kayak ada perasaan kayak kesel gitu atau gimana, kita pasti akan terus terbiasa dan kita pasti akan membiasakan itu atau membawa kebiasaan itu terhadap diri kita gitu. Dan juga misalnya membuat video kan, ngebuat video misalnya kita harus mencari audiens, menyebarkan misalnya video kita ke keluarga atau misalnya misal komentar gitu, misal ke Facebook, ke Twitter, ke apa gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngelakuin itu setiap hari, pasti itu akan menjadi hal yang benar-benar gampang gitu. Karena kita juga punya visi dan misi gitu. Dan ya kita akan lakukan terus-menerus dan akhirnya kita akan terbiasa dan akhirnya itu kan terbawa kepada kita sampai kita dewasa nanti atau sampai kita seterusnya gitu. Jadi itu benar-benar dari faktor dari ngebiasain diri juga. Bukan dari misalnya kita lihat, udah, kita dengar, udah. Nggak gitu juga. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan kepada presentasi praktek saya pada saat ini, Bu Cecil. Mohon maaf jika banyak tutur kata kesalahan atau misalnya ngomongnya belepotan.
Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.